Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok robotika D3 dengan tema KRSBI Humanoid. Kami akan mempresentasikan tugas untuk penilaian UTS Praktikum Robotika. Di sini ada anggota dari D3 yaitu Pertama ada saya Fauzan Muhammad Iftitah dengan NRP 15/2021-053. Kemudian saya Muhammad Rizky Ardiansyah dengan NRP 15/2021-058. Saya Azka Maulana dengan NRP 15/2021-059. saya Rega Fahmiataulo dengan NRP 15/2021-068. Dan saya sendiri Mikael Hasan Ifrahim, NRP saya 15/2021-084. Di sini terdapat definisi dari KRSBI. KRSBI merupakan salah satu divisi dalam kontes robot Indonesia yang diselenggarakan tiap tahun sejak 2001. Cikal bakal KRSBI adalah Kontes Robot Cerdas Indonesia atau KRCI dan Robot Hawker Humanoid League atau RSHL pada tahun 2012 yang sebelumnya dikenal sebagai KRCI Expert Battle pada tahun 2011. Juga ada definisi dari robot humanoidnya. Robot humanoid soccer adalah salah satu bentuk implementasi teknologi dalam bidang robotika yang memiliki kemampuan menirukan salah satu atau beberapa kegiatan manusia untuk bermain sepak bola. Pemrograman motion pada robot humanoid ini bertujuan untuk mendapatkan gerakan robot yang kompleks dari gerakan robot yang lebih pendek dan sederhana. Dan selanjutnya ada flowchart atau diagram alur dari cara kerja robot ini. Yang pertama ada mulai atau start, lalu selanjutnya ada inisiasi kamera, sensor-sensor dan microcontroller dan komponen-komponen lainnya. Yang pertama adalah pendeteksian apakah robot dalam posisi jatuh atau tidak. Jika robot dalam posisi jatuh, maka robot akan melalui proses berdiri dulu dan langsung lanjut ke proses pemindaian objek bola menggunakan kamera. Nah, di sini untuk jalur yang langsung ke bawah ini akan mendeteksi apakah kalau robot tidak jatuh. Kalau robot tidak jatuh, langsung lanjut ke proses pemindaian objek bola melalui kamera. Nah, setelah proses objek pemindaian bola ini akan langsung ke decision di bawahnya, yaitu apakah objek yang terscan itu merupakan sebuah objek bola. Kalau tidak, dipindai ulang. Di sini ada perulangan. Kalau ya, robot akan menghampiri objek yang dianggap bola tersebut. Nah, selanjutnya proses mendeteksi gawang menggunakan kamera. Lalu di sini ada decision lagi, apakah kamera dari robot tersebut mendeteksi gawang? Jika tidak, proses pendeteksian gawang akan terus dilakukan sampai gawang itu terdeteksi. Nah, jika gawang sudah terdeteksi atau dalam konteks di sini yaitu ya, robot akan menendang bola ke arah gawang. Nah, apakah bola itu sudah gol atau masuk gawang? Jika tidak, proses akan berulang lagi dari posisi pendeteksian robot jatuh dan dilakukan ulang sampai robot menendang bola ke arah gawang lagi sampai robot terdeteksi apakah bola sudah gol. Jika sudah gol, maka proses dari kerja si robot ini sudah selesai. Selanjutnya ada aktuator, indikator, dan juga sensor yang kami gunakan. Yang pertama itu ada motor servo. Nah, motor servo itu berfungsi untuk menggerakkan dan mengontrol berbagai bagian tubuh robot atau sebagai sendi robot. Nah, di sini tuh dipasang pada seperti di tangan si robotnya dan juga di kaki robotnya. Lalu ada Raspberry Pi 4 atau 5. Fungsinya untuk mengendalikan robot humanoid baik dari segi gerakan, sensor, maupun komunikasi atau sebagai otak dari robot tersebut. Lalu selanjutnya ada sensor PIR HCSR 602. Nah, di sini tuh digunakan untuk mendeteksi objek yang ada di depan. Jadi ketika mendeteksi objek berada di depan robot, maka akan menghindar dari objek tersebut. Lalu ada sensor MMA 7361 digunakan untuk mendeteksi perubahan posisi atau gerakan dari bagian tubuh robot, lalu membantu menjaga keseimbangan robot humanoid saat bergerak. Lalu selanjutnya terdapat kamera. Di sini ditempatkan pada kepala robotnya, digunakan atau berfungsi untuk mendeteksi dan memahami lingkungan sekitar robot.
memungkinkan robot untuk mengenali objek dan navigasi, ya, atau berguna sebagai penglihatan si robotnya. Lalu ada sensor tekanan, yaitu sensor FSR 402, itu memberikan umpan balik mengenai distribusi beban pada kaki robot saat berjalan atau mengatur keseimbangan atau menghindar tekanan berlebih. Nah, jadi sensor tekanan ini tuh ketika misalnya si robot jatuh, maka terdapat tekanan, maka si robot tersebut akan berdiri secara sendiri. Lalu terdapat juga sensor balance sensor. Nah, sensor ini digunakan atau sensor yang biasa digunakan untuk membuat robot tetap seimbang atau mengetahui kemiringan dan membantu bangun saat robot terjatuh. Lalu di sini kita kerangka untuk robotnya menggunakan servo bracket. Yang di pertama itu ada short U-type servo bracket, yang kedua itu long U-type servo bracket, yang ketiga oblique U-type servo bracket, lalu yang selanjutnya itu U-type one type servo bracket, lalu ada L-type servo bracket, lalu ada U-type robot waist bracket, dan yang terakhir tuh foot base untuk bagian kakinya. Untuk tapak robotnya seperti ini untuk tapak depannya, di mana nanti itu bagian mikrokontroler, sensor-sensoran tuh ditaruh di bagian badan. Dan untuk servonya itu berada di kaki itu terdapat ada 6, 3 bagian kanan, 3 bagian kiri. Lalu ada 2 di bagian pinggang, ada 2 di bagian tangan kiri, 3 di bagian tangan kiri dan 3 di bagian tangan kanan. Lalu untuk kameranya nanti akan dipasang di bagian kepalanya atau di bagian atas. Ini tampak depan belakangnya, lalu yang selanjutnya itu untuk tampak samping dan kanan kirinya. Selanjutnya itu tampak bawah dan atas. Dan yang terakhir itu untuk tampak miring untuk keseluruhan dari robotnya. Nah, kemudian kami melakukan simulasi menggunakan Tinkercad. Namun dikarenakan pada Tinkercad ini terdapat batasan penggunaan dari microcontroller atau microcomputernya, jadi kita menggunakan microcontroller Arduino Uno, kemudian sensornya menggunakan peer saja, kemudian terdapat servo. Nah, kemarin itu kita mencoba servo dan juga peer yang dihubungkan langsung ke dua Arduino. Coba diperjelas, diperdekat. Nah, ini untuk tampak lebih dekatnya. Pada Arduino yang pertama ini yang di sebelah kiri itu terdapat 6 sensor yang terhubung yang langsung ke Arduino yang pertama, dan juga ada sensor peer yang langsung terhubung ke Arduino pertama. Kemudian yang sebelah kanan ini ada Arduino yang kedua, ini terdapat 8 servo yang terhubung langsung ke Arduino kedua. Nah, nanti output dari Arduino kedua ini akan dikirim ke Arduino yang pertama melalui pin RX-TX. Dikarenakan sensor yang lainnya tidak ada, jadi kita hanya mencoba menggunakan sensor peer saja, dan semuanya sudah bisa dijalankan dengan baik. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.